Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Di sini sebelum kita mulai pengajian pada malam hari ini, terlebih dahulu bagi para jamaah yang masih ada di luar untuk segera memasuki ruangan. Kemudian di sini kami ingin menyampaikan aturan keuangan pengajian akhir maghrib sampai minggu ini, yang mana seharusnya disampaikan oleh bendahara, berhubung beliau berhalangan hadir, jadi kami menggantikan beliau sebagai panitia. Saldo minggu yang lalu sebesar 548.000. Kemudian alhamdulillah dari infak dari Saudara Nur Sukiyati sebesar 200.000 rupiah. Untuk pengeluaran pengajian pada minggu ini sebesar 141.000 rupiah. Saldo pengajian sebesar 600.000 rupiah. Kami panitia mengucapkan jazakumullah khairan jazak kepada semua donatur yang telah memberikan sebagian hartanya untuk mendukung program dakwah tahfiz IKT ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang lebih besar dari apa yang diinfakkan. Selanjutnya pengajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Subhadianto, waktu dan tempat dipersilakan. Nggih, jangan kontit, jangan sholat isya. Larang apa terus? Larang. Nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin yahdatu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat maghrib rahimahullah, alhamdulillah Allah terus paling nikmat hidayah datang di kita sekalian. Tugas kita adalah mensyukuri nikmat itu untuk meningkatkan nilai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala antara kita di sebuah waktu yang sangat istimewa yang diberikan Allah kepada kita, yaitu di awal-awal 10 hari bulan Dzulhijjah. Rasulullah SAW jawab kepada kita, "Ma min ayamin amalu soleh fiha ahabul Allah min hadil ayam yakni yaumul asr." Rasul jawab kepada kita bahwa tiada hari di mana seorang itu beramal soleh di dalamnya, maka amal soleh itu sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala dibanding hari-hari ini, yakni 10 hari awal Dzulhijjah. Kemudian Rasul ditanya oleh para sahabat, "Wala jihad fisabilillah?" Apakah dia di jalan Allah juga tidak bisa menandingi orang yang beramal soleh di 10 hari awal Dzulhijjah? Rasul tegaskan kepada kita, "Wala jihad fisabilillah." Walaupun
berpergian di jalan Allah juga tidak bisa menandingi orang yang beramal saleh di 10 hari awal Dzulhijjah. Ila kecuali rajulun kharaja bi nafsi wa malihi, seseorang yang keluar dengan membawa diri dan hartanya, kemudian diri dan hartanya itu tidak ada yang kembali, berarti dia mati syahid. Sekali lagi, ila rajulun kharaja bi nafsi wa malihi falam yajid min dzalika syai'. Jadi dari keduanya tidak ada yang kembali, itu baru impas sama dengan orang yang beramal soleh di 10 hari awal Dzulhijjah. Kalau ditanya amal soleh apa? Amal soleh apa saja, baik yang kecil maupun yang besar, semua itu sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding dengan hari-hari lain di luar bulan Dzulhijjah. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala angkatkan kita, sampaikan kita pada waktu saat yang sangat istimewa, dan ini patut kita syukuri dengan syukur yang sedalam-dalamnya. Allah. Kemudian kalau ditanya amal apa ya? Kalau kita ingin amal ya, yang paling aktual karena ini bulan-bulan haji dan bulan umroh, yang haji dan umroh. Tapi kita di sini kan kita belum haji dan belum umroh kan. Nah, tugas kita yang di luar itu adalah mencari pahala yang berbanding dengan pahala haji dan umroh. Kalau karena kita tidak haji dan tidak umroh, maka tugas kita adalah mencari pahala yang sebanding dengan haji dan umroh. Apa itu? Sholat jamaah subuh dilanjut dengan zikir, kemudian matahari terbit, setelah 15-20 menit setelah matahari terbit kita sholat di awal duha. Sholat 2 rakaat di awal duha atau sholat subuh. Maka nilai pahala yang dari Rasulullah SAW seperti haji dan umroh tamah, sempurna dan sempurna. Benar-benar memiliki sampai kata yang biasakan ada. Buyune pakai tarik, minta dulu. Halo. Sendiri benernya apa tadi? Halo, minta beruangnya apa tadi? Halo. Apa tadi? Yang sebanding dengan haji umroh, sholat jamaah subuh dilanjut dengan zikir dan seterusnya, kemudian menunggu sampai matahari terbit. Setelah 15 atau 20 menit setelah matahari terbit, sholat awal duha atau sholat subuh. Maka nilai pahalanya sebanding dengan haji dan umroh sempurna dan sempurna. Enteng apa bro? Enteng nggak bilang apa ini buat saya. Enteng. Bapak-bapak bingung laku ibu masak kapan? Mungkin. Bapak itu mau jadi sarapan. Belum siap-siap anaknya harus sekolah. Apa tak enteng? Apa? Ini pun tak enteng punya apa? Udah dia kamu. Kemudian karena ini juga bulan-bulan korban, maka yang terbaik selanjutnya adalah berkorban. Apa bapak, ibu-ibu berkorban. Dan tugas kita kalau yang tidak mampu berkorban, mampu yang mampu berkorban supaya nanti kita bisa mendapatkan pahala sebanding dengan korban. Nomor itu kita bapak-bapak diperhatikan, supaya nanti kita mendapat pahala sebanding dengan korban, kita datang sholat Jumat awal waktu. Sholat Jumat berada di awal, datang awal. Kalau Rasulullah, barang siapa yang datang awal nanti akan mendapat pahala seperti berkorban unta. Yang datang belakangan seperti berkorban ulung-ulung telur, kasih unta untuk telur. Seperti berkorban sapi, selanjutnya seperti berkorban kambing, selanjutnya seperti berkorban ayam, selanjutnya seperti berkorban, selanjutnya seperti berkorban telur apa? Orang tahu tekol, kitabnya ditutup. Dan tutup oleh apa? Tidak oleh apa-apa. Nah, pernah bapak-bapak ini oleh pahala sepadan dengan korban mungkin. Nah, ibu itu tugasnya ngurak-ngurak bapaknya supaya nanti jam berangkat sholat Jumat. Ibu-ibu orang-orang
Apa rasa budak sing kuwae sing omahe ngono ya. Halo. Halo ibu, mirip apa tadi? Ngoten nggih ibu. Awake ra sampean budak lan omahe. Sik Pak, urung adah nek ngono. Biasane ngoten nggih. Oh, mboten alhamdulillah. Tak kene kok tau apik lah. Boten di ora mun dijal. Ora salah budak yang malam. Ya paling enggak ibu yang ora-ora dengan tambah pahala, boleh pahala ora-ora. Bapak Ibu Allah. Kemudian amal apa yang mudah yang bisa kita laksanakan setelah itu? Amal apa saudara? Yang di dalamnya banyak amal-amal yang berada di namun itu yang mengiringinya. Apa itu? Puasa. Karena sambil puasa kita bisa tilawah, sambil biasa puasa kita sambil lipat, kita puasa bisa bekerja, kita puasa bisa lain-lain. Walaupun tidak ada hadis khusus terkait dengan puasa di tanggal 1 sampai 9, kecuali di tanggal 9 yang ada hadis yang mengingatkan kita untuk puasa Arafah. Maka kita boleh beramal soleh dengan puasa. Tapi kok misalnya aku ora poso, gantine nopo? Halo. Lah ora poso berarti gantine nopo? Lah wong kok dapat poso bukan ini. Pidia. Wes pokoke awake dhewe ora kok pidia ngono kan ora ana kewajiban mengganti. Dawade impak sedekah senilai minimal senilai pidia. Pidia kilo. Maaf kilo Mas, berarti itu kilo ya. Itu 20.000 ya. Itu sing enak 20.000. Kalau 20.000 berarti sekitar berapa ditanya berarti 20.000 plus 20.000 berarti sekitar 15.000 ya. 15.000 di antara per hari. Apa namanya kalau awal duit sedino 10.000 apa namanya? Enteng. Hati ini orang kosong. Karena awal dhewe kan perintahnya itu namun itu iringnya perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Karena kita meninggalkan sunnah maka kita harus mengganti dengan yang lain. Cek. Jadi paham ya? Nah setelah itu apa? Setelah itu ya pikir atau kita bisa takbir mutlak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, dan itu takbir itu. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 1 sampai tanggal 9. Tanggal 1 sampai tanggal 13. Ini takbir pinter-pinter. Tanggal 1, tanggal 10 itu hari raya, tanggal 11 12, 13 hari terakhir. Berarti mulai tanggal 1 sampai tanggal 19. Enak nonton takbir. Enak. Enteng. Nglakoni. Buat jadi mesti takbir terkosan mesti mau. Betul wae. Takbir pas sholat. Takbir pas Soal sholat. takbir pas sholat. Lagi ini mau salah. Lanjut. Oleh orang-orang ini sudah yang paling mudah mawon. Napa niku? Bersikap atau berwajah ceria kepada saudaranya. Terus ada kalau kawan ketemu mesem guyu, kata, wah, mantap. Kemudian apa lagi? Infak sedekah dan seterusnya. Pokoknya nanti amal baik apapun yang kita lakukan di tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah itu amalannya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak-bapak. Ini bukan hanya sekedar dikasih pahala, tapi ini dicintai loh. Sangat dicintai oleh Allah Subhanahu dibanding dengan hari-hari yang lain. Mungkin didengar kalau bandingkan dengan Ramadan bagaimana? Kalau Ramadan dilipatkan pahalanya, kalau ini pahalanya dicintai. Dilipatkan pahalanya belum tentu diterima, kalau dicintai masih diterima. Benar benar. Berada semuanya di
tidak gitu dibalik belakangnya ada. Lanjut, bang di mau pisan. Tadi. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi bagaimana nanti kita bisa memaksimalkan diri di hari-hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Rasulullah dan para sahabat memuliakannya. Nah, tugas kita adalah meneruskan dan melanjutkan bagaimana generasi pendahulu memuliakan 10 hari awal Dzulhijjah. Kita doakan semuanya nanti bisa berkorban dan insya Allah semuanya insya Allah bisa berkorban. Minimal berkorban perasaan. Ini penting bapak-bapak, bukan perasaan itu. Perasaan aku ya Allah, saya belum diberikan kesempatan untuk atau diberikan kemampuan untuk berkorban. Makanya banyak berdoa, akhirnya sebelum saya lagi izin aku besok lewat korban. Itu korban perasaan dan memang harus ada. Soalnya momen kalau tidak berkorban perasaan berarti kemungkinan sudah mulai hilang. Wajib untuk berkorban perasaan. Nah itu nanti lo punya perasaan mengisi kalau berlakuannya berbaik. Maksudnya isi ada kemampuan dan berdoa kepada Allah Subhanahu supaya berikan rezeki untuk bisa berkorban. Nah itu kan begitu. Halo, lebih kita begitu. Belum jelas. Belum terberita. Ya boleh dewe, oke. Ayo boleh dewe. Harus oke. Boleh dewe maksudnya itu ya, apa jadi boleh? Sedikit masalah terkait dengan diri korban. Orang-orang karena ini suasana korban. Yang pertama, bagaimana hukum korban? Bagi yang mampu hukumnya wajib. Bagi yang mampu hukumnya wajib. Nah, kita ngambil dari mana hukumnya wajib? Mengambil dari Rasulullah SAW pernah namun itu jauh pada sahabat, barang siapa yang mampu berkorban tapi tidak turun jangan mendekati musola. Itu menandakan hukumnya wajib. Yo, kalau diturunkan lagi sunnah tapi sunnahnya muakkadah. Kapan itu? Tiap tahun. Korban di sana harus korban oleh mana dia tadi? Caknya mana betul? Betul. Saya orang jauh kemana? Bapak, kalau niku napa niku sering diceritain niku, kalau pada saya Pak, kalau pulau niku tiap hari niku kan ya kasus rata ya termasuk itu cuma 4. Itu cuma 4 ini semua yang itu Pak. Jadi memiliki obat rasanya dulu konconnya ranu anak-anaknya kalau bujuni dorak ranu nikmati. Ya pulau jalan. Kalau dia mampu saja tiap hari 25.000, halo. Misalnya di rokok biasanya rokok air itu hanya 15.000 ya, kan sisa 10.000. 10.000 kan kalau ngatur sudah 5 tahun, diurus kalau 1.650.000. Kurang betul? Kurang. Dan saya yakin seyakinnya waktu itu buatan energi ngesus. Air yakin bahkan air yakin dalam pandang tidak ada yang merokok. Betul betul. Tapi di bawah itu penting nanti itu berkuatan. Artinya bapak-bapak kalau ini bisa mengapa kita tidak? Insya Allah kalau dilaksanakan kafe benar bisa berubah. Lanjut. Nah korban itu apa-apa? Korban itu adalah menyembelih hewan ternak. Yang pertama, menyembelih hewan ternak. Kalau bukan ternak tidak boleh. Apa tadi? Menyembelih hewan ternak. Apa yang dipening, yang disembelih? Unta. Kemudian kedua sejenis sapi. Sejenis sapi. Jenis sapi kan apa? Ada sapi, ada kerbau, normalnya. Betul-betul. Takkan banteng oleh orang apa banteng? Kan sejenis sapi. Tidak boleh karena itu bukan binatang ternak. Kemudian setelah itu sejenis kambing. Kambing itu apa jenisnya? Domba, terus bili-bili, terus PE, namanya. Ada lain-lain lah. PE yang kalau kita awam, peranannya sama di PE itu.
dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah di tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Pak, kalau nyembelih hewan di luar di bulan tanggal itu sebelum tanggal 10 atau sebelum itu sesudah sebelum sholat itulah katakan sebelum tanggal 10 Pak betul? Boleh. Tapi itu bukan kurban. Nah, sesudah tanggal 13 ya sudah boleh, tapi itu bukan kurban. Lanjut. Dari mana ini? Sekarang terkait dengan umur. Umur korban itu kalau unta 5 tahun. Tapi di sini tidak ada unta, jadi tidak usah dikasih. Kemudian kalau sapi berapa? 2 tahun. Kalau kambing 1 tahun. Kalau domba 6 bulan. Domba berapa? 6 bulan. Ya, tapi boleh untuk khusus untuk domba. Kalau kambing Jawa tidak boleh, harus 1 tahun. Belum kupang. Kalau tengah tahun. Ukurannya umur. Ukurannya umur. Kupa itu untuk memastikan karena kupa itu mesti di atas 1 tahun. Jadi mengapa kok tandanya kupa? Kupa itu mesti di atas 1 tahun. Kecuali yang titik. Iya. Jangan apa loh? Jangan titik. Tapi jangan tahu boleh Pak ya? Boleh. Umurnya 1 tahun. Ukurannya umur bukan kupa. Kupa itu hanya memastikan kalau kupa itu mesti di atas 1 tahun. Kecuali dengan tekek itu apa? Umur 6 bulan di tekek itu baru 1 tahun kita kompong gitu. Kalau tidak tahu ya kupang. Ya mesti kupa. Kupa itu artinya mesti 1 tahun lebih. Jadi memastikan seperti itu. Ukurannya apa tadi? Ukurannya apa tadi? Umur. Kupa itu untuk memudahkan kita. Lanjut. Sekarang patungan. Unta boleh 7 orang, kalau nggak ini kita tidak bicarakan. Sapi boleh untuk 7 orang, boleh untuk 7 orang. Ya, kalau 1 orang boleh enggak? Boleh. Pintar, lalu? Ya. Boleh. Lalu temu? Boleh. Yang penting maksimal 7 orang. Kemudian kambing 1 orang. 1 orang, pintar dengan. Ini Pak. Lek kambing itu gedenya sak sapi. 1 orang. 1 orang. Pinter benar. Lek sapi itu gedenya sak dus. Sapi gedenya sak dus. 7 orang. Apa sih ulangi betul. Tapi sapi walaupun gedenya sak pedus tetap bisa gunakan untuk 7 orang. Pedus walaupun gedenya sak sapi tetap untuk 1 orang. Kalau pertanyaannya dikembalikan, Pak, saya sing patungan apa sing dhewe? Halo. Sing patungan apa sing dhewe? Sing pinak sing dhewe, tapi unta utawa sapi. Unta dhewe, kemudian sapi dhewe, itu yang terbaik. Jadi terus nih, tapi terus nih kelas dengan ini. Waduh temen ini kan tak tutup sapi apa? Itu seperti dewe. Nah ditanya apa sih nabi yang tidak patungan. Tapi apa mau? Sapi. Unta apa? Sapi. Jadi terus nih. Nanti terusnya lo dapat apa? Ini wow. Itu dong itu. Paham nggak Bapak? Kalau ibu, kita pinter-pinter di Pak ya. Lanjut. Sekarang hewan kurban yang terbaik. Jadi hewan yang dikurban itu harus yang terbaik. Kalau yang terbaik, yang terbaik itu yang mana? Yang pertama yang harganya mahal. Ya bagus beli murah atau beli larang? Oh boleh. Beli sapi beli murah atau larang? Kamu pernah hukum kok boleh beli sapi
Golek wedok sing murah. Berarti sing larang mesti murah juga. Padahal namanya kurban itu yang termahal. Kemudian yang tergemuk. Halo. Kemudian diusahakan itu bertanduk, tanpa lapar. Kemudian diusahakan yang mayoritas putih. Pertanyaannya ini kan putih kapan apa? Ada Brahman, ada emosi, kemudian apa? Dan memilih yang tidak patungan. Itu bagus. Tidak patungan dalam dari bawah, tidak patungan, mayoritas putih, yang gemuk, yang mahal. Apa tadi? Yang gemuk, yang mahal. Mantap. Nah, ini kan coba lagi, pilih blend. Gini apa maksudnya itu? Jadi blend yang murah mau. Murah kayak gede. Lek gede ya murah terus yang cilik apa cuma tambah karang. Apa yang gede murah? Ada apa? Coba coba mergo itu loh. Apa kuali? Rupa itu loh. Kemudian yang lanjut, cacat yang membuat tidak sah. Cacat yang membuat tidak sah. Yang pertama adalah buta sebelah. Pitek sisih itu betul cacat digunakan untuk berkurban. Ada pertanyaan? Lek pitek loro lah apa? Kalau pitek siji lah pitek loro lah apa? Malah rawol lah. Pinter-pinter. Kemudian pincang dingklang sisih. Itu boten oleh. Lek dingklang loro. Lek dingklang telu. Lek dingklang kabeh. Lah ya pinter. Lanjut. Kemudian sakit adalah karena sekarang musimnya kan PMK. Jongko juga susu. Menek. Iya jadi sebentar. Ini water. Sampai mau itu cepat dulu. Baik pertanyaan ini kan terjawab insyaallah. Kemudian yang tidak boleh ada yang sakit dan kurus tidak ada sumsumnya, atau tua kurus tidak ada sumsumnya. Aku belum tahu. Jadi boleh apa nih belum tahu. Nah, ini benar parah. Ini lorong, kemudian kondisinya sangat tua dan kurus, tidak ada sumsumnya tidak boleh. Kalau tadi korban yang tidak boleh. Sekarang ini korban yang dimakruhkan. Makruh itu kalau ada alternatif cari yang lain. Paham belum? TCN boleh sih diambil. Kenapa itu yang pertama telinganya sobek, kemudian telinganya sobek atau berlubang atau terpotong. Kan enak yang dipangan koncone kupingnya tuwil misalnya. Atau dan lain-lain cepet bisa sampai ketemu itu kupingnya hilang. Nah, itu hukumnya apa tadi? Makruh. Kemudian tanduknya patah atau retak. Mungkin loh. Mau tahu dua sisi ini. Kok dua sisi berarti itu hotel. Itu hukumnya apa? Makruh. Lek iso boleh singko. Lek ora nek apa? Gede loh Pak. Saya Heman gede. Kemudian yang selanjutnya ekornya terputus sebagian. Karena kipit orang dibuntut kan ngoten ya. Waduh jawatan itu hukumnya apa tadi? Makruh. Kemudian yang selanjutnya adalah sangwir. Ngerti tak sangwir? Halo, Bapak ngerti Pak? Ibu ngerti apa sangwir? Tidak ngerti. Sangwir itu disangwir. Iya. Sangwir itu apa? Namanya sisia. Telurnya dua itu satu. Sangwir itu ngerti, tapi apa ngerti? Itu namanya sangwir. Oh, makan. Ibu ngerti dong? Sangwir itu apa? Apa mau? Telurnya dua biasanya. Oh, telurnya satu sangwir. Tapi ya. Betul Pak, caranya. Singapura kan jadi tersalu.
penyembelihannya kapan? Waktu penyembelihan adalah sesudah sholat Id. Sesegera mungkin. Diusahakan nanti khutbahnya pendek saja. Lekasih harus hawan-hawan. Kita waktu dua langsung mulai. Kemudian segera disembelih. Kemudian segera dimasak. Dimakan bersama. Nah itu itu berupa apa? Berupa masakan. Ngomong sak lingkungan kabeh diundang kayak nenek. Bodoh itu ngopi panitiane tersembunyi ndule